Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Sucikan hatimu dari dirimu. Sucikan badanmu dari badanmu. Sucikan badanmu dari dirimu, dari akon-akon itu loh, pengakuan itu loh. Sucikan hidup ini dari pengakuan bahwa hidup ini adalah hidupmu. Itulah yang dimaksud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Maknanya tawaf itu apa? Apapun kegiatan-kegiatan kita di dalam tiap-tiap detik per detik, bangun tidur ngelilingi tawaf menuju Allah. Bangun tidur terus duduk mengelilingi Allah, tawaf memutari Ka'bah Baitullah yang ada di dalam hati ini. Berjalan ke kamar mandi harus tawaf mengelilingi Allah. Apa sih maknanya tawaf mengelilingi Allah itu? Bangun tidur kita tidak boleh merasa bahwa manusia yang merasa mampu bangun tidur. Ketika duduk, manusia dilarang mengakui bahwa manusianya yang bisa duduk. Manusianya bisa berdiri, berjalan ke kamar mandi untuk mandi, mau sholat subuh. Dilarang untuk mengakui bahwa semua itu perbuatan manusianya. Berarti bila manusianya masih mengelilingi Ka'bah atau mengelilingi hatinya dengan hawa nafsunya, berarti semuanya akan terputus. Maka akan dikatakan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri di hatinya, maka baitnya tidak suci lagi, Ka'bahnya sudah tidak suci lagi. Logikanya, ketika kita berkunjung ke tanah suci, ke Ka'bah, ada penghijab di situ, ada kain hitam yang menyelimuti Ka'bah. Kain hitam yang menjadi pakaian Ka'bah, pelindung Ka'bah. Apa maknanya itu? Kain hitam itu adalah alam kegelapan, alam kemanusiaan. Hidup masih tertutupi oleh alam kemanusiaannya. Badan masih teraku-akui milik manusianya. Itulah satir-satir hitam yang ada di bait suci. Makanya pada masa Nabi Muhammad itu, zamannya Nabi Muhammad, di dalam Ka'bah itu ada 4 berhala besar. Dan di luar Ka'bah ada 360 berhala. Itulah yang dimaksud di dalam bait suci. Manusia selama ini tidak suci karena di dalam hatinya dihuni oleh 4 berhala besar itu. Siapakah berhala besar itu? Ialah setan, iblis, jin, dajjal yang semuanya api. Jadi apapun yang ditawafkan oleh manusia, yang diibadahkan oleh manusia, yang diupayakan oleh manusia pasti menuju api untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Ya terbakar, ya minta-minta terus, ya miskin terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud tawaf di Ka'bah,
tawaf di rumah Allah itu maknanya hati yang lillahi ta'ala. Hati yang nrimo ing pandum, yakni hati yang enjoy saja. Dikasih hadiah apapun enjoy saja. Dikasih hadiah hati yang seneng, riang, gembira, enjoy. Dikasih hati yang sedih, merana, gelisah, sengsara, kecewa, Anda harus enjoy seperti Anda mendapatkan kenikmatan. Jadi bila Anda bisa menikmati kesengsaraan Anda, sama halnya dengan kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub diberi hadiah oleh Allah sakit yang begitu parahnya sehingga berbau dan tidak disukai masyarakat desanya, sehingga Nabi Ayub diusir dari desanya. Saking parahnya penyakit Nabi Ayub. Namun itu hadiah-hadiah keburukan, hadiah-hadiah yang tidak enak diterima oleh Nabi Ayub dengan lapang dan diterima dengan ikhlas, nrimo ing pandum apapun hadiah-hadiah yang diberikan oleh Allah, sehingga ia menikmati sakitnya. Ada ulat yang jatuh, diangkatnya kembali ke tubuhnya. Kenapa? Karena ia sudah menikmati sakitnya. Ia sudah dingin. Meskipun api telah melalapnya, ia tidak merasa kepanasan. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim dilempar ke api, tapi ia tidak kepanasan. Ia enjoy saja di dalam api. Kenapa? Karena ia menerima ketetapan Tuhan. Secara logikanya, bila Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih Allah, mana mungkin Allah akan membakar Nabi Ibrahim? Logikanya lah begini. Ketika Anda cinta kepada HP Anda, apakah Anda sudi rela membakar HP Anda? Tentunya HP Anda akan Anda jaga, Anda sayangi, Anda rawat, Anda belikan data, pulsa, dan sebagainya. Tidak untuk dibakar HP-nya. Secara logikanya kan begitu. Namun meskipun jasadnya Nabi Ibrahim dilempar ke api, namun hatinya tetap enjoy, hatinya tetap dingin. Meskipun Nabi Ayub diberi hadiah oleh Allah, dihina oleh masyarakat dengan penyakit-penyakitnya, namun hatinya Nabi Ayub tetap enjoy. Kenapa? Hatinya Nabi Ayub dan hatinya Nabi Ibrahim sudah kaya, sudah tentram, sudah nyaman, sudah damai, sudah bahagia di sisi Tuhannya. Sehingga ia enjoy saja. Jadi ajaran enjoy ini ajarannya para nabi dan para rasul terdahulu. Bukan ajaran saya. Ini ajarannya yang maha enjoy. Kemudian ayatnya kita lanjutkan, dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Maknanya orang yang beribadah, orang yang sholat, orang yang rukuk, orang yang sujud itu adalah ia menyaksikan setiap detik per detik dirinya tersungkur di hadapan Allah. Ia tidak, apa yang dimaksud manusia itu tersungkur di hadapan Allah, bersujud di hadapan Allah, maka ia tidak merasa lagi bahwa hidup ini adalah hidupnya. Manusia sudah tak merasa lagi bahwa badan ini adalah badannya. Manusia tak merasa lagi bahwa sholat ini adalah sholatnya. Manusia sudah tak merasa lagi bahwa ibadah ini adalah ibadahnya.
Manusia tidak merasa lagi bahwa apa yang diperbuat ini adalah perbuatannya. Bagaimana mungkin manusia bisa merasakan lagi, wong manusianya sudah tenggelam di dalam rasa Allah itu sendiri. Allah sendiri yang ada. Bagaimana mungkin manusia bisa merasa-rasakan lagi, sementara manusia tidak ada, yang ada hanyalah Baitullah. Itulah yang disebut orang-orang yang beriman di sisi Allah, sehingga hatinya selamat, tidak kekurangan lagi, selamat tidak miskin lagi, selamat tidak minta-minta lagi, karena sudah enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ke tema judul Haji Naik Onta yang Kurus. Kita lanjutkan surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Wa anzir fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap onta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Apa maknanya? Kalau secara syariatnya, terjemahannya ya menurut pemahaman hawa nafsu, menurut pemahaman manusia. Namun, karena saya bersanadkan Allah langsung yang mengajari saya, karena saya tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa, ya biar Allah yang menguasai saya. Maka arti yang sebenarnya, karena ini ayat dari Allah dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Apa itu maknanya? Bukan orang Islam saja, bro. Seluruh manusia wajib mengerjakan haji. Haji yang dimaksud bukan haji yang dimaksud oleh manusia. Haji yang dimaksud oleh Allah bukan haji yang dipahami oleh manusia. Haji yang dimaksud di sini bukan haji ala orang-orang Islam. Haji yang dimaksud di sini adalah hati tidak mensekutukan Tuhan dengan diri manusianya. Itulah haji. Dilambangkan di dalam setiap doa-doa haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allah, selamat datang dengan hati yang tidak ingkar, tidak syirik, hati yang tidak mensekutukan Tuhan dengan diri manusianya yang jadi Tuhan di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud haji menurut Allah, bukan haji yang selama ini kita pahami, bro. Jadi haji ini wajib untuk seluruh manusia. Berarti orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, Nasrani, Buddha, orang Yahudi dan sebagainya, wajib hatinya untuk tidak mensekutukan Allah, tidak mensekutukan Tuhan dengan dirinya di hatinya. Itu makna seruan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Maknanya, ketika manusianya masih merasa dirinya tinggi, manusia masih merasa dirinya mulia, manusia masih memakai kendaraan,
kepribadiannya sendiri untuk menuju Tuhan, maka tidak akan pernah ketemu Tuhan. Pasti hanya ketemu 4 berhala itu, yakni yang diselubung oleh hawa nafsu. Masih berputar-putar lewat berputar-putar memutari kedirian keakuan hawa nafsu manusianya sendiri. Maka dari itu dikatakan niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, bukan naik pesawat, bukan naik mobil. Maknanya sungkurkan, rukukkan, sujudkan, tiadakan dirimu di hatimu, maka nyatalah Allah, nyatalah Tuhan itu sendiri. Itulah haji, itulah enjoy. Atau mengendarai setiap onta yang kurus. Maka dari itu kenapa manusia diajari berpuasa? Supaya kurus, supaya mengekang hawa nafsu, supaya kemanusiaannya tidak gemuk, supaya hawa nafsunya tidak gemuk, supaya setannya kurus, supaya iblisnya kurus, supaya jinnya kurus, supaya dajalnya kurus, supaya kalah. Namun puasa yang dipahami puasa oleh manusia selama ini, puasanya versi pemahaman manusia. Tidak berpuasa hanya pindah jam makan. Makna berpuasa di sini untuk menguruskan onta, untuk menguruskan setan, iblis, jin, dan dajjal, yakni kita belajar membersihkan hati dari keakuan diri kita, membersihkan Baitullah supaya kita selalu tunduk di dalam ketetapan Allah. Itulah yang dimaksud mengendarai setiap onta yang kurus. Mereka datang dari sekedar penjuru yang jauh. Kita selama ini jauh dari Tuhan. Karena kita mengendarai onta-onta yang gemuk. Karena kita selama ini mengendarai setan, mengendarai jin, mengendarai iblis, mengendarai dajjal. Yakni apa? Mengendarai hawa nafsu kita sendiri. Ia dibakar-bakar sendiri dirinya. Itulah yang dimaksud ahli neraka. Digambarkan di dalam neraka orang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Apa maknanya? Orang yang hanya berkiblat kepada hawa nafsunya sendiri. Sholatnya dicakar-cakar, ibadahnya dicakar-cakar, kehidupannya dicakar-cakar, badannya dicakar-cakar. Apa buktinya? Masih minta-minta, masih doa-doa, masih jadi orang kafir, kiri, fakir. Itulah buktinya kita selama ini sebelum ketemu Allah, hidup kita tidak pernah enjoy, melarat terus, minta-minta terus. Makanya disuruh mengendarai onta yang kurus kok onta yang gemuk. Apa maknanya? Disuruh jalan kaki kok naik pesawat. Maknanya apa? Lepaskan hidup dan badanmu. Jadi bila manusianya sudah terlepas dari hidup dan badan yang diakui oleh hidup dan badan manusianya, ia akan terbebas. Tidak jadi hantu-hantuan yang bergentayangan, yang menakutkan. Karena di dunia ini yang menakutkan, kita selama ini takut kepada diri kita sendiri. Kita tidak takut kepada Tuhan. Selama ini kita hanya takut kepada diri kita sendiri. Apa maknanya? Kita takut bila kita hidup
miskin, kita takut bila kita tak punya dunia, kita takut bila kita sakit, apalagi mati. Hal yang sangat amat ditakutkan oleh manusia adalah mati. Kenapa? Dengan kematian maka manusianya tidak jadi Tuhan lagi, tidak jadi penguasa lagi atas hidup dan badan. Dengan kematian manusia tidak jadi Tuhan lagi atas apa yang dikerjakan. Maka dari itu manusia-manusia yang takut mati adalah takut ketemu dirinya sendiri dan takut ketemu Tuhan. Karena selama ini jadi maknanya manusia-manusia yang takut akan kematian itu manusia-manusia yang sudah lama jadi Tuhan, tidak mau mati. Manusia tidak mau mati seperti Tuhan. Makanya Tuhannya mati terus. Tidak dibahas Tuhan, yang dibahas hanyalah manusianya. Di dunia manusia, di alam kubur manusia. Masa manusia sudah mati kok masih dibahas di alam kubur? Ditanya-tanyalah, disiksa-siksalah. Manusia tidak mau membahas Tuhan, yang dibahas hanya hawa nafsunya. Kelak di alam barzah manusianya yang tampil, yang disiksa manusianya yang tampil. Kok senang disiksa? Di dunia sudah disiksa, sudah miskin, sudah menderita, mati tambah miskin, tambah menderita. Cik senenge disiksa-siksa. Kenapa? Karena kita lebih cinta cerita setan, cerita iblis daripada cerita Allah sendiri. Kita lebih cinta ikut iblis, ikut setan daripada ikut Allah, ikut yang menciptakan iblis dan setan. Maka dari itu tak ada cerita Allah, yang ada hanya cerita manusianya. Di dunia ceritanya manusia, nanti kalau sudah mati manusianya tidak mau mati. Kenapa? Ingin hidup terus, maka disiksa terus. Di dunia ini manusia merasa hidup kena siksaan, miskin, minta-minta. Di alam kubur manusia pun juga memahami, meyakini nanti disiksa. Cek senengnya disiksa, dibohong-bohongi setan iblis kok seneng. Di alam kubur manusianya tidak mau, tidak ada. Manusianya harus ada keyakinannya, imannya. Nanti di kuburan, di tanah disiksa. Menunggu di alam barzah yang katanya matahari sedepah, panas. Cik sedang nih kumpul api, kumpul setan, kumpul jin. Manusia suka. Katanya takut neraka, tapi kok seneng masuk ke dalam neraka. Di alam akhirat masih manusianya, hari kebangkitan masih manusianya, hari pertanggungjawaban masih manusianya, melewati siratal mustaqim masih manusianya, neraka masih manusianya, surga masih manusianya. Kalau terus-terusan manusia yang bercerita, kapan Tuhan itu bercerita? Namun ketika yang ada hanya cerita Allah, cerita Tuhan, cerita Bapa, cerita Allah sendiri yang ada, enjoy. Manusianya enjoy saja, duduk manis, nonton Allah sambil makan popcorn. Memandang, biar Allah yang memandangkan. Aku mah enjoy saja. Agar apa? Agar selamat. Iya, kalau yang kita pandang yang enak-enak saja kita selamat, senang. Namun kalau kita ditunjukkan pandangan yang tidak enak, kita tidak akan pernah selamat bila kita memakai pandangan setan. Namun bila kita memakai pandangan Allah, Allah yang memandang, maka enjoy saja. Kenapa? Karena
datang dari yang satu kepada yang banyak, kembalikanlah dari yang banyak menuju yang satu, yakni syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda. Enjoy saja. Jadi agamanya para nabi, para utusan, bahkan agamanya para malaikat dan agamanya setan pun juga semuanya enjoy. Itulah agama yang nyata. Hatinya enjoy saja. Kenapa? Wong yang ada hanya Allah. Bukan manusianya yang ada, bukan malaikatnya yang ada, bukan setannya yang ada, bukan jinnya yang ada, tapi yang ada hanya Allah. Makanya enjoy, itulah yang dimaksud manusia diseru untuk kembali kepada Allah. Dengan menaiki onta yang kurus. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Kita datang dari penjuru yang jauh. Kita selama ini mengikuti hawa nafsu menuju Allah, kembali kepada Allah lewat kajian-kajian di YouTube Uripe Allah ini. Bagi sahabat-sahabat yang baru hadir, yang kebetulan baru mengenal saya, bila Anda ingin mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi tentang saya, ya kunjungi YouTube saya, yakni ketik di YouTube Uripe Spasi Allah. Itulah YouTube saya. Ada sekitar kurang lebih 4.500 video. Jadi bila Anda ingin ngaji atau ingin mendengarkan tentang syahadat, tulis saja syahadat di YouTube. Namun passwordnya Uripe Allah. Jadi kalau disambung syahadat Uripe Allah, pasti ketemu dengan kajian syahadat Allah Uripe Allah. Agar Anda menemukan channel Uripe Allah yang membahas tentang syahadat. Kalau tidak ditulis Uripe Allah di belakang judul yang Anda cari, maka Anda akan menemukan channel-channel lain dengan judul syahadat. Jadi tidak jujuk. Jadi karcis masuknya bila Anda ingin mengkaji di channel Uripe Allah, apapun yang Anda inginkan, kajian sholat, kajian haji, surga, neraka, pahala, dosa, ibadah, sholat dan sebagainya, puasa. Yang penting passwordnya disambung dengan tulisan Uripe Allah agar ketemu apa yang Anda maksudkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali ke tema, yakni Al-Hajj ayat yang ke-28. Yang artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah dan pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lain berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ini apa sih maknanya? Jadi hewan kurban itu dimakan orang yang sengsara dan fakir. Apa maknanya? Selama ini kita memakan hawa nafsu kita sendiri. Selama ini kita mengkonsumsi sifat kebinatangan diri kita sendiri. Mengkonsumsi lembu, mengkonsumsi domba, sifat-sifat kebinatangan. Kenapa? Karena kita masih mengikuti hawa nafsu. Maka dari itu korbankanlah dirimu ke hadapan Tuhanmu agar hatimu bisa enjoy, bisa kaya, tidak minta-minta lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-29. Artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf
sekeliling rumah tua, yakni Baitullah. Jadi apa yang dimaksud menghilangkan kotoran yang ada pada diri manusia itu? Apa sih kotorannya? Bukan ketika kita BAB kotoran itu. Ketika kita masih merasa bahwa hidup ini hidup kita, badan ini adalah badan kita manusia, itulah kotoran-kotoran yang harus dihilangkan. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka. Menyempurnakan nazar-nazar. Apa maknanya? Menyempurnakan iman-iman yang selama ini kita imani. Itulah yang dimaksud menyempurnakan nazar-nazar mereka. Lalu melakukan tawaf sekeliling rumah tua, yaitu Baitullah. Apa yang dimaksud rumah tua? Badan-badan inilah rumah tua itu. Badan-badan kita ini lebih tua daripada bangunan-bangunan yang kita saksikan. Badan-badan kita ini lebih tua daripada masjid yang kita lihat. Badan kita lebih tua daripada gereja yang kita lihat. Badan kita lebih tua daripada Borobudur. Dan bahkan badan kita lebih tua daripada alam semesta ini. Apa maknanya? Maknanya bukan secara kemanusiaan. Kalau secara kemanusiaan, manusia melihat badannya, saya usia 52 tahun. Sedangkan Borobudur itu sudah ratusan tahun, ya lebih tua Borobudur daripada badan saya. Itu secara kemanusiaan. Namun secara ketuhanan, apa maknanya bahwa badan ini adalah rumah tua? Badan ini ciptaan Tuhan langsung. Ini lebih tua dari bangunan-bangunan apapun. Dan ini bahkan lebih tua daripada alam semesta. Apa maknanya? Coba Anda hayati. Tanpa badan ini, Anda tidak akan pernah tahu bahwa Anda adalah manusia. Tanpa badan ini, Anda juga tak akan pernah tahu alam semesta. Tanpa badan ini, Anda tidak akan pernah tahu langit dan bumi itu apa. Tanpa badan ini, kita tak akan pernah tahu matahari, bulan. Tanpa badan ini, kita tak akan pernah tahu masjid, gereja, Borobudur. Tanpa badan ini kita takkan pernah tahu lautan, hutan, dan sebagainya. Berarti inilah yang dimaksud rumah tua. Badan-badan manusia inilah adalah Ka'bah yang nyata. Badan-badan manusia inilah kenyataan Bait Allah, Baitullah, rumahnya Allah yang dibangun oleh Allah langsung. Inilah yang dimaksud Baitul Atiq, rumah tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji di pagi yang indah ini dapat mengedukasi hati kita yang selama ini selalu kekeringan dari ma'ul hayat, kekeringan dari nikmat-nikmat Tuhan. Karena kita selama ini masih merasa kurang, masih merasa miskin. Sehingga la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku. Namun bagi orang-orang yang kufur akan nikmatku, maka ia akan menerima azab yang pedih. Apa maknanya? Bila hidup kita tidak enjoy, hidup kita tidak legowo menghadapi di perjalanan kehidupan ini, maka kita akan selalu terazab, selalu miskin, selalu kekurangan. Namun kalau kita bersyukur kepada Allah menghadapi apapun yang kita hadapi, maka hati kita akan enjoy selalu, bisa menikmati kehidupan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu teredukasi dengan kajian-kajian di Uripe Allah ini, dan semoga Anda pun juga semua dicukupkan oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dulu untuk kajian di pagi ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.